Sebelumnya perlu kita ketahui bersama, Rasulullah sebelum menerima undangan yang sangat mulia dan luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diuji dengan berbagai cobaan. Atas kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan tersebut, maka Allah balas dengan undangan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada hamba-hamba lain selain baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah disebutkan Nabi sebelum melakukan Isra dan Mi'raj ada beberapa peristiwa luar biasa yang Rasulullah alami di Makkah. Pertama, Rasul harus kehilangan orang yang paling beliau cintai, yaitu Ummul Mukminin Siti Khadijah, di mana beliau yang menopang perjuangan dakwah Rasulullah, yang membiayai perjuangan dakwah Rasulullah selama ini, meninggalkan Rasulullah untuk selama-lamanya menghadap Ilahi. Dan tak lama kemudian paman beliau yaitu Abu Talib juga meninggal dunia. Maka dalam sejarah disebut tahun tersebut dengan Amul Huzni ataupun tahun gundah, tahun yang sedih, karena Rasul hilang dua orang yang selama ini mendukung beliau dalam dakwah, yaitu istri beliau sendiri dan paman beliau Abu Talib. Belum lagi terjadi pemboikotan daripada orang-orang kafir Quraisy terhadap orang Muslim, dan penyiksaan sebahagian orang-orang beriman yang disiksa dengan sangat kejam oleh orang-orang kafir Quraisy. Dari beberapa peristiwa tersebut yang membuat Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, sampai-sampai Rasul memutuskan keputusan untuk hijrah ke kota Taif, di mana sampai di sana oleh Bani Saqif yang mendiami kota Taif juga menolak kehadiran Rasul. Malah kan sekedar ditolak kehadiran, dilempari Rasulullah dengan batu sampai Rasul terkena di lutut atau di mata kaki ataupun di betis sampai keluar darah. Sehingga karena beberapa peristiwa yang luar biasa tersebut yang Rasulullah alami, sehingga Rasul seakan-akan punya firasat, Allah hanalini sayang kelun. Andainya kan Allah Ta'ala bungih kelun dan hanalun peduli, ya akan terjadi itu. Dari beberapa peristiwa yang sangat menyesak dada istilahnya, sehingga Rasulullah mengambil satu hikmat yang luar biasa, yaitu mendapat undangan daripada Allah untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang mengalami kegundahan dan kesedihan. Artinya di balik setiap peristiwa musibah yang Allah berikan, pasti ada hikmat luar biasa yang tersimpan di balik musibah tersebut. Contoh yang terjadi pada Rasulullah sebelum Rasulullah diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan. Arti kata daripada Isra dan Mi'raj, Asra dan Araja atau Mi'raj. Isra perjalanan malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Isra dari kata asra bermakna perjalanan malam. Adapun Mi'raj adalah bermakna naik. Maka Isra perjalanan yang Rasulullah lakukan dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis yang jauhnya 1500 km, yang pada waktu itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 2 bulan. 2 bulan perjalanan dengan unta, baru truk tempuh 1500 km. Tapi Rasulullah dalam hitungan yang sangat cepat bisa menembus jarak waktu 1500 km dengan kendaraan burak yang disediakan oleh Allah. Selanjutnya Mi'raj adalah naik Rasulullah dari Baitul Maqdis menuju kepada Sidratul Muntaha. Jadi Isra dan Mi'raj ini ada dua kata. Isra perjalanan malam,
dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj naiknya Rasulullah dari Baitul Maqdis menuju kepada Sidratul Muntaha. Kenapa Mi'raj tidak disebut dalam Al-Quran? Karena Mi'raj tersebut perjalanan di alam samawi, alam yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar. Adapun perjalanan dari Makkah ke Madinah adalah perjalanan aradi, perjalanan di bumi yang semua orang bisa mengalaminya, maka disebut dalam Al-Quran. Mi'raj hana dalam Al-Quran, yang dalam hadis. Dalam perjalanan Nabi melakukan Isra, sesampai Nabi di Baitul Maqdis, Nabi ditawarkan 3 jenis minuman. Jenis minuman daripada khamar, jenis minuman daripada air putih, dan jenis minuman daripada susu. Tapi Rasulullah dengan iradah Allah memilih minuman susu, yang menunjukkan ajaran Islam adalah ajaran yang suci, ajaran yang fitrah, ajaran yang murni. Seandainya Rasul memilih air putih atau putih, sungguh umat Islam akan karam. Seandainya Rasulullah memilih khamar, sungguh umat Islam akan mabuk. Ke generasi yang mabuk, generasi yang hana akal. Tapi Rasulullah dengan iradah Allah pilih susu, sehingga mencerminkan Islamnya adalah agama yang suci, agama yang murni, yang putih seputih susu.